Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Offering B akan menyampaikan mengenai materi subsistem sumber daya manusia kesehatan. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Dwi Febrianti, yang kedua Haidar Amik, yang ketiga saya sendiri Jahwa Wulandari, yang keempat Paramita Dewi, dan yang kelima Kuroto Aini. Di sini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua yaitu pengertian, yang ketiga tujuan, yang keempat unsur-unsur subsistem, yang kelima ada prinsip-prinsip, dan yang keenam ada penyelenggaraan subsistem itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada keterkaitan subsistem. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Dwi. Kepada Dwi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari subsistem sumber daya manusia kesehatan. Yang pertama, dilatar belakangi oleh masalah kesehatan. Masalah kesehatan di Indonesia saat ini masih belum dapat diatasi secara tuntas. Belum terselesaikannya masalah kesehatan ini dikarenakan oleh beberapa faktor penghambat. Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah telah membuat beberapa rencana pembangunan kesehatan nasional. Dalam pembangunan kesehatan, perlu adanya peran dari berbagai pihak agar tercapainya keberhasilan dalam tujuan. Untuk itu, sumber daya manusia kesehatan sangat diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan. Sumber daya manusia kesehatan menjadi kunci utama dalam terlaksananya semua program pembangunan kesehatan. Sumber daya kesehatan memiliki peran sebagai perencana, penggerak, dan sebagai pelaksana seluruh program pada pembangunan kesehatan. Sehingga sumber daya manusia kesehatan sangat memiliki peran dalam pembangunan kesehatan nasional ini. Sumber daya manusia kesehatan atau sering juga disebut dengan tenaga kesehatan, itu merupakan tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non-profesi, serta tenaga pendukung kesehatan yang terlibat dalam upaya manajemen kesehatan. Jadi di sini sumber daya manusia kesehatan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Next. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui pengertian dari sumber daya manusia kesehatan tersendiri. Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan, bisa termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung atau penunjang yang terlibat dan bekerja pada upaya dan manajemen kesehatan. Sumber daya kesehatan atau bisa disebut dengan tenaga kesehatan merupakan tenaga kesehatan profesi, termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non-profesi, serta tenaga pendukung kesehatan yang terlibat dalam upaya manajemen kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya disilahkan kepada Saudari Amik menjelaskan tujuan subsistem. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari subsistem sumber daya manusia kesehatan. Sebenarnya, tujuan dari subsistem sumber daya manusia kesehatan ini memiliki tujuan untuk menyediakan kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan ini memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang sesuai, adil dan efektif untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan tinggi-tingginya, dan tujuan khususnya yaitu untuk menghasilkan SDM kesehatan yang memiliki kemampuan
untuk mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Promkes, serta menentukan dan merumuskan pemecahan masalah dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian, dan mampu merumuskan untuk mengadvokasi rencana dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur subsistem sumber daya manusia kesehatan. Ada 3, yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia kesehatan, yaitu upaya menetapkan jenis, jumlah, dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan sumber daya kesehatan, yaitu upaya untuk pengadaan, peningkatan kinerja, profesionalisme atau penunjang pengembangan karir dan tenaga kesehatan. Serta yang terakhir adalah pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, yaitu upaya untuk mengangkat dan penempatan atau memanfaatkan serta pemerataan dan pembinaan serta pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip subsistem sumber daya manusia kesehatan. Prinsip-prinsip ini memiliki 4. Yang pertama yaitu 1. Adil dan merata serta demokratis. Karena tujuan dari penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan ini adalah tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan dan berkompeten serta memiliki kewenangan yang berdistribusi secara adil dan merata. Nah, prinsip ini diambil dari tujuan tersebut, yang mana didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prinsip nomor 1 ini diambil dari tujuan penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu kompeten dan berintegritas. Nah, pelaksanaan program SDMK atau sumber daya manusia kesehatan ini melibatkan berbagai lintas sektor dan lintas program, baik langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, inventaris dari pihak-pihak yang terlibat harus dipetakan sehingga terlihat kaitan yang jelas lintas sektor maupun lintas program. Pengaturan koordinasi dan kerjasama antar lintas sektor dan lintas program akan membantu keberhasilan pada pengorganisasian pelaksanaan RAP Badan PPSDM Kesehatan. Integrasi kegiatan dari lintas sektor dan lintas program ini menjadi satu kesatuan dalam mencapai target kinerja program dan kegiatan. Sehingga maka dari itu prinsip-prinsipnya itu harus berkompeten dan berintegritas. Lalu selanjutnya, nomor 3 yaitu objektif dan transparan. Mengapa prinsip objektif dan transparan ini termasuk ke dalam prinsip SDM kesehatan? Dikarenakan penyelenggaraan program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan itu haruslah objektif dan transparan, yang mana yang artinya itu tidak ditutupi dan benar keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Lalu yang keempat yaitu hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Nah, hierarki ini maksudnya pengembangan karir dilaksanaan secara objektif, transparan, berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan hierarki agar lebih sistematis dan teratur. Hierarki itu maksudnya terstruktur. Jadi tenaga kesehatan tadi maksudnya itu terstruktur seperti dokter umum, dokter spesialis, itu masing-masing sumber daya manusianya. Jadi antara dokter spesialis anak dengan dokter spesialis jantung itu berbeda. Nah, prinsip yang nomor 4 itu termasuk dalam hierarki tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Paramita. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyelenggara subsistem. Upaya kesehatan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, UKM wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan peran pelayanan aktif swasta dan masyarakat.
Yang kedua, UKP diselenggarakan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota, swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, penyelenggaraan upaya kesehatan oleh swasta harus memperhatikan fungsi sosial. Dan yang keempat, penyelenggaraan upaya kesehatan harus menjamin ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok rentan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal. Yang kelima, penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk pengobatan tradisional dan alternatif harus sesuai dengan nilai dan norma agama, sosial budaya, serta moral dan etika profesi. Dan yang terakhir, penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan berupa tenaga, pembiayaan, logistik, dan sarana prasarana. Selanjutnya, penyelenggara subsistem upaya kesehatan ini dilakukan melalui kegiatan. Yang pertama ada pelayanan kesehatan, lalu peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi, pelayanan keluarga berencana, upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, penanggulangan gangguan pendengaran dan penglihatan, serta pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 11 lanjutan dari tadi, yaitu pengamanan makanan dan minuman, yang lalu pengamanan zat adiktif, pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat, upaya kesehatan ibu, bayi, anak remaja, lanjut usia dan penyandang cacat, upaya perbaikan gizi, upaya kesehatan jiwa, upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, dan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular, upaya kesehatan lingkungan, dan upaya kesehatan kerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini. Dipersilahkan kepada Aini. Baik, selanjutnya keterkaitan subsistem. Next. Subsistem sumber daya manusia kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang mencukupi, terdistribusi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta dikembangkan, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, tersedianya tenaga kesehatan yang mencukupi dan berkualitas juga akan menunjang terselenggaranya subsistem yang lain. Subsistem upaya kesehatan, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, serta subsistem pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh yaitu sumber daya manusia di puskesmas yang mempengaruhi mutu pelayanan, yaitu terintegrasinya sistem perencanaan dan prosedur distribusi tenaga kesehatan, kapasitas unit perencanaan sumber daya manusia di semua tingkat dalam pendistribusian tenaga kesehatan, dukungan dari pemerintah daerah, serta penyelenggaraan dan penganggaran diklat bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Selanjutnya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun materi. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.